Saya yakin bahwa isi inegahku, isi amegahku, gitu kalau ase kayak gaku. Cama tong sia kerja, dempul buku telatoni. To pandai sekolah si anak ini baik go anak katarona. Demangan go imi sekolah ay anak apa yo anak ini baik ay murah salah sang sekolah tidak sama semua. Tapi kenapa ketika anak perempuan kita punya kemampuan tidak diberikan kesempatan? Kenapa? Saya maju bukan hanya mau memenuhi kota 30%. Saya mau menunjukkan bahwa perempuan juga punya daya juang. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Banera TV. Nah, kalau bicara demokrasi, selalu isu yang beriringan dengan demokrasi adalah isu HAM dan isu representasi. Apalagi kalau ngomong politik elektoral dalam demokrasi, selalu bicara tentang representasi. Nah, terutama isu gender, representasi tentang wanita. Maka dalam undang-undang pemilu kita mewajibkan keterlibatan wanita 30%, baik di partai politik maupun di komposisi calon. Nah, tapi paradoksnya kadang dalam praktek keseharian kehadiran wanita itu hanya sebagai formalitas semata, hanya untuk memenuhi kota. Nah, sampai hari ini jumlah legislator wanita kita lebih sedikit dibanding jumlah legislator laki-laki. Di Manggarai Barat saja anggota DPRD sedikit sekali jumlah anggota legislator kita yang merepresentasikan wanita gitu. Dan pada malam hari ini dan pada saat yang berbahagia ini, Banera TV menghadirkan Ibu Dewi Subino. Selamat datang Ibu Dewi. Terima kasih. Selamat datang. Ini caleg muda ini, merepresentasikan gender ya. Iya. Oke. Ini maju dari partai apa Ibu Dewi? Saya dari Partai Nasdem, nomor urut 3. Nomor urut 3. Iya. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Oh, iya. Jadi nama lengkap saya bukan Dewi Subino. Jadi itu nama panggung. Nama panggung. Iya, karena itu nama lengkap bapak saya Thomas Alex Subino. Nama lengkapnya siapa nih? Jadi saya nama lengkapnya Yovita Dewi Suryani. Itu penting. Kenapa penting? Penting. Nanti di surat suara tidak ada Dewi Subino. Tolong. Itu menyesatkan itu. Ibu Dewi Suryani. Yovita Dewi Suryani. Oke. Ya. Tapi dipanggil Ibu Dewi masih kan? Iya, Oke. betul. Nah, Ibu Dewi gini. Ibu Dewi kan caleg dari Partai Nasdem itu. Ya seperti pembukaan saya awal, kadang kehadiran wanita dalam politik itu hanya ya sekedar memenuhi representasi aja lah, memenuhi syarat. Bahkan dalam filosofi kita, wanita kan selalu dikaitkan dengan ya kalau bukan dapur, kasur, sumur gitu. Wanita tidak pernah dihadirkan dalam, jarang sekali dihadirkan dalam diskursus publik yang besar. Betul. Pengambilan kebijakan segala macam. Gimana tuh Bu Dewi? Singkatnya gini pertanyaannya Bu Dewi. Bu Dewi ini serius nggak mau maju nih? Iya betul. Kalau ditanya serius pasti serius lah. Saya sudah datang di Banera TV kayak gini untuk mempromosikan diri, pasti serius lah gitu ya. Ya kalau ditanya serius pasti serius. Saya tiap kali jalan dari suatu titik ke titik yang lain itu saya selalu sampaikan bahwa saya itu maju bukan hanya mau memenuhi kota 30%. Kalau saya hanya mau memenuhi kota 30%, untuk apa saya jalan sejauh ini? Dan saya sebenarnya itu sudah mulai jalan dari satu kampung-kampung yang lain itu dimulai bulan Januari. Mulai bulan sudah Januari? Lama sebelum saya dapat nomor pun saya sudah jalan. Januari 2023. 2023. Oke. Iya, saya sudah jalan dari satu titik. Yang lain sejak 2020 tuh. Oh, nggak apa-apa. Yang penting saya mau menunjukkan bahwa saya sudah jalan berapa bulan yang lalu. Iya, dari berapa bulan yang lalu gitu. Nah, kenapa saya jalan startnya awal mulai dari Januari 2023? Saya mau menunjukkan bahwa bukan cuma laki-laki yang punya daya saing, daya juang seperti itu. Saya juga punya daya juang, daya saing seperti itu gitu. Jadi saya turun dari satu kampung-kampung yang lain. Bahkan saya sering sekali mengendarai kendaraan sendiri. Mau jalannya rusak atau apa ya, saya mau menunjukkan bahwa saya juga mau berjuang. Nanti hasilnya itu ya terserah Tuhan mau kasih seperti apa. Tetapi poin pentingnya bahwa perempuan juga punya daya juang gitu. Perempuan juga punya daya juang gitu. Ya
Mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin Medan kita di ya Manggarai Barat ada beberapa yang mungkin ekstrim, yang mungkin agak susah untuk dijangkau. Tapi saya senang sekali ketika saya bisa menjangkau daerah-daerah seperti itu. Ya. Apalagi di Dapil Ibu Dewi. Di Dapil 1. Iya, di Dapil 1. Itu masuk daerah Sanonggoang ke dalam kan? Iya, betul. Itu medannya tuh rumahnya. Saya beberapa malam lalu saya baru pulang dari Kampung Nobo. Pernah ke sana? Belum. Nobo. Kalah dong sama saya pernah ke Kampung Nobo. Jadi saya masuk Kampung Nobo itu karena saya jalan kalau satu hari itu ada beberapa titik sampai 5 titik, dan jadwal ke Nobo itu tepat jam 7 malam. Saya takut mengecewakan orang yang sudah janji. Maka saya pergi. Saya mengendarai mobil sendiri. Wah. Nyetir sendiri itu. Nyetir sendiri. Nah, waktu itu baru selesai hujan baru berhenti. Waduh, jalannya luar biasa. Sebenarnya kan nggak sulit kalau omong jalan sulit kalau ingin perjuangkan orang Nobo itu. Mumpung Ibu Dewi dari partai pemenang hari ini kan. Ya, tapi saya tidak mau menjanjikan apa-apa. Iya kan? Nanti minta sama yang punya program di pemerintah. Kan. Nanti kita bekerja sama. Kalau berhasil lah. Nah, itu enaknya maju dari Partai Nasdem. Partai Nasdem ini partai pemenang. Mulai dari yang punyanya Manggarai Barat tuh, aduh, itu akan gampang koordinasinya. Ketua partainya kan bupati itu. Iya, makanya. Harusnya mudah ya. Harusnya mudah, dan itu salah satu keuntungan kalau kita maju dari partai pemenang tentunya. Akan lebih mudah kita untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-cita masyarakat. By the way, Ibu Dewi ini kan secara latar belakang kan Ibu Dewi ini kan seorang alumni pendidikan kesehatan ya. Ya, gizi. Saya SSTGZ. Oke. Relatif tidak bersentuhan dengan urusan politik nih. Omong itu latar belakang itu. Nah, visi apa sih yang Ibu mau bawa dalam ini? Dalam keseriusan Ibu ini? Sebenarnya berbicara tentang gizi, kita berbicara tentang kesehatan. Siapa bilang politik tidak berhubungan dengan kesehatan? Kalau kita mau mengangkat isu-isu strategis atau mengambil kebijakan, ya tentunya ada kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan, yang bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Tentunya ada dong. Maksud saya apa yang Ibu mau perjuangkan dengan Ibu masuk ke dalam? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, misalnya kita ambil contoh ya satu ya gitu. Kalau bicara tentang kesehatan, misalnya isu hak perempuan misalnya terkait dengan kesehatan, kita ambil contoh misalnya cuti melahirkan. Oke, kita bicara tentang cuti melahirkan. Kita bersyukur karena negara ini sudah sungguh amat baik. Contohnya di PNS. Nah, 1 bulan sebelum melahirkan diberikan kesempatan untuk cuti. Nah, setelah melahirkan 2 bulan diberi kesempatan untuk cuti, sudah sungguh amat luar biasa. Nah, tapi kita berpikir bahwa ASI eksklusif, nah itu harusnya 6 bulan. Iya. Tapi ketika ibunya setelah 3 bulan dia harus bekerja, sibuk dengan pekerjaan, dibebankan dengan pekerjaan, itu bagaimana? Kasihan kan anaknya tidak optimal dia mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu artinya hanya ASI saja. Sampai 6 bulan tidak menggunakan susu formula, harus ASI saja. Nah, ini isu-isu seperti ini. Nah, mungkin kebijakan-kebijakan yang kita ambil adalah misalkan di area-area publik, atau kita mulai di tempat pemerintahan, di kantor-kantor pemerintahan kita membangun pojok laktasi misalnya. Oh, benar tuh. Iya, atau ada satu ruangan yang kita persiapkan untuk mama-mama yang habis melahirkan itu punya kesempatan untuk bisa memberikan ASI secara nyaman tentunya. Tanpa dia harus malu-malu apa segala. Jadi kita siapkan itu. Atau mungkin dan itu diperdakan misalnya. Iya, harusnya seperti itu gitu. Karena ASI eksklusif ini sangat penting. Atau misalnya kebijakan yang lain, dulu kerjanya 8 jam dalam sehari. Nah, karena dia harus menyusui, kasih saja 4 jam dia dalam sehari. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Nah, atau misalnya cuti melahirkan jangan cuma 3 bulan, 6 bulan dong gitu. Itu kebijakan nasional itu. Iya, gitu. Nah, kemudian gini, kita bicara tentang ASI eksklusif, ini kaitannya dengan stunting. Nah, itu isu yang selama ini selalu dibicarakan itu, mau di provinsi, mau di kabupaten, atau bahkan di tingkat negara kita selalu bicara tentang stunting kan. Nah, kalau kita bicara stunting, kita jangan hanya berpikir bahwa setelah dia balita baru dia kena stunting. Tidak. Yang paling penting itu adalah 1000 hari pertama kelahiran. Sejak kelahiran. 1000 hari pertama kehidupan.
Kehidupan. Ya, oke. kehidupan gitu. Ah. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan itu mulai dari perempuan itu masa remaja gizinya seperti apa, saat dia menikah itu seperti apa, saat dia hamil seperti apa, saat dia melahirkan seperti apa gizinya. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian bagaimana dia bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Karena ini sangat penting. Tidak ada satupun makanan atau minuman di dunia ini yang sama zat gizinya seperti yang ada di ASI. Iya. Oke. Jadi kalau terlewatkan seperti itu kasihan. Padahal itu hak anak. Nah itu yang harus kita pikirkan seperti itu. Itu kan niatnya, visinya, gagasannya gitu. Tapi bagaimana, apa yang ibu lakukan kemudian ketika ada delegasi? Apakah dalam bentuk apa ibu lakukan itu? Semua orang punya niat itu. Iya, tentunya kalau bisa kita bikinkan regulasinya. Oke, Iya dalam kan? bentuk perda, betul. apa misalkan inisiatif misalnya. Iya, misalnya ya di area-area publik itu kalau bisa ada pojok laktasi. Dan itu dibiayai oleh negara misalnya. Harusnya oke. gitu. Atau kita kasih contoh dulu deh. Misalnya di tempat-tempat pemerintahan, kantor perkantoran itu Ada pilot project. harus ada satu ruangan yang dikhususkan untuk mama-mama yang telah melahirkan, itu yang punya bayi, untuk bisa memberikan ASI senyaman mungkin. Tanpa harus malu-malu dilihat oleh banyak orang tentunya gitu. Iya. Nah, itu kan memang menjadi hal yang harus ditanyakan ke Ibu Dewi, karena itu tadi banyak yang berbicara tentang, ya selama ini legislator berbicara soal public goods ya, kebaikan publik berupa jalan, air minum, betul, kan gitu. Lalu apa bedanya dengan Ibu Dewi ke sana? Betul. Kan itu. Tapi ternyata Ibu Dewi tadi kan berbicara yang lebih spesifik tentang memperjuangkan kepentingan perempuan ya. Dan selama ini belum Ibu Dewi belum melihat itu. Saya belum melihat ada pojok laktasi, belum. Dan yang lain-lain tadi itu soal privilege terhadap ibu melahirkan. Saya belum melihat secara signifikan ya di Kabupaten Manggarai Barat ini, saya belum melihat itu gitu. Ya. Lagian kalau kita ngomong soal stunting, itu udah menjadi prioritas pemerintah. Bahkan desa-desa hari ini itu kan diwajibkan untuk menganggarkan dana desanya. Betul. Untuk pemberantasan stunting. betul. Daerah juga gitu. Bahkan keributan APBD terakhir kita, keterlambatan APBD kita, pergeseran anggaran itu juga tidak terlepas dari ada spesifik grant yang harus anggaran itu diprioritaskan di bidang kesehatan. Sayang sumber daya itu di tingkat dewan kan sedikit sekali. Mungkin dengan kehadiran Ibu Dewi ke sana maju. Tapi soalnya untuk menuju ke sana itu Ibu Dewi. Nah, menuju jadi dewan, semua orang punya gagasan baik gitu loh. Seberapa yakin Ibu Dewi bisa memenangkan kompetisi ini? Ini loh yang Ibu Dewi hadap loh. Janganlah orang lain lah. Ini loh Pak Ketua DPR tuh. Satu partai dengan Ibu Dewi. Nah, beliau tokoh, mantan kepala desa. Terus Pak Willy. Betul. Pak Matthew Siagian. Dan yang lain-lain lah. Saya lupa yang nama-namanya. Pak Jack gitu. Lalu Ibu Dewi jalan dengan cerita tentang wanita itu, Ibu yakin Ibu bisa memenangkan ini? Kalau saya tidak yakin, untuk apa saya melanjutkan perjuangan ini? Sangat yakin. Iya, perjuangan itu harus didasari dengan keyakinan tentunya. Dan saya melihat antusias masyarakat. Mereka melihat bahwa tidak banyak caleg perempuan yang militan seperti saya. Iya. Dan saya melihat bahwa mereka menerimanya itu, penerimaan dari mereka itu mereka sangat terbuka. Banyak kan perempuan ibu-ibu atau banyak kan laki-laki juga yang terima ibu di sana? Ada beberapa tempat yang justru perempuan yang mengurus. Iya, perempuan yang mau menjadi misalnya ketua, yang mau mengakomodir semua teman-teman untuk bisa berkumpul gitu. Ya, jadi mereka antusias. Kalau menurut saya mereka antusias. Dan saya melakukan semuanya ini dengan keyakinan tentunya. Bicara militansi Ibu Dewi. Iya, Ibu Dewi saya militan. Udah berapa titik sih yang Ibu jalan? Saya tidak bisa hitung. Sudah banyak sekali. Gak bisa hitung. Betul. Saya tidak bisa hitung. Sudah ada begitu banyak sekali. Bahkan ada beberapa yang saya kunjungi berkali-kali. Berilah gambaran ke kita, misalkan ke publik juga. Siapa tahu besok ada yang mau ikut jejak Ibu Dewi, mau sama satu hari itu Ibu Dewi jalan berapa titik sih? Saya biasanya gini ya. Jadi saya itu sehari-harinya itu bekerja, puji Tuhan saya dipercayakan untuk menjadi manajer di salah satu koperasi, namanya Koperasi Mitra Komodo. Betul gitu. Jadi koperasi ini awalnya itu didirikan oleh Kuskupan.
Keuskupan melihat bahwa akses perempuan terhadap lembaga keuangan, khususnya di kita, di NTT itu masih sangat minim. Jadi kalau pinjam ke bank, atas namanya Bapak, karena Bapak yang punya sertifikat tanah. Kan nama Bapak kan? Itu juga isu gender tuh. Nah itu kan, gitu. Sehingga Keuskupan melihat itu. Kemudian Keuskupan melihat bahwa ternyata perempuan ini punya kemampuan untuk bisa mengolah keuangan. Contoh saja di rumah tangga. Bapak mau kasih uang berapa, tetap ada makanan. Tenang saja Bapak, gitu kan? Gitu. Nah kemudian karena Keuskupan melihat itu sehingga melalui Komisi PSE dulu Ketua PSE itu Romo Benijaya didirikannya Koperasi Mitra Komodo ini. Jadi semua pengurus, pengawas, manajemen semua perempuan. Oh ya? Ya, dan puji Tuhan bahwa sampai saat ini perkembangannya sungguh luar biasa. Dan 2 tahun terakhir ini berdasarkan penilaian Dinas Koperasi Kabupaten, Koperasi Mitra Komodo merupakan koperasi terbaik. Oh ya, sampai sekarang. Dari 2 tahun belakangan ini gitu. Dan itu yang kita syukuri. Jadi anggotanya itu ya sudah 3.058 per 31 Oktober Sejak kemarin. berdiri Ibu Dewi yang ngurus? Sejak berdiri saya awalnya sebagai, saya awalnya itu sebagai pengurus, sekretaris, kemudian ketua, kemudian saya sebagai pengelola. 2 tahun terakhir jadi pengelola? Iya betul, saya jadi pengelola. 2 tahun. Nilai asetnya berapa sekarang Bu? Boleh ya? Boleh. Asetnya sekarang sudah 17 miliar. Iya 17 miliaran gitu. Anggotanya dari 2014. Dari 2014 ya anggotanya itu 3.058 dan di Dapil 1 ini ya sekitar 2.500-an di Dapil 1. Jadi 500-annya itu ada di Velak. Jadi cuma bergerak di 2 wilayah ini saja. Jadi justru itu mau menunjukkan juga bagaimana betapa perempuan juga bisa. Iya betul. Mengurus itu kan gitu. Iya betul. 2 tahun menjadi koperasi ini. Tetapi gini Ibu Dewi, kalau kita bicara tadi soal banyak titik yang Ibu jalani. Berapa titik tadi itu yang Ibu jalan sehari lah? Sehari itu paling 4 sampai 5 titik. Ya, saya lanjutkan belum tadi penjelasannya. Iya. Nah, karena saya sehari-harinya sibuk di situ, jadi tidak setiap hari saya turun. Kadang Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, di saat libur seperti itu. Atau setelah saya pulang kantor, saya start jam 4. Nanti mungkin pulang ke rumah sekitar jam 11 malam karena harus makan malam bersama atau apa segala macam. Iya gitu. Tapi setiap kali saya jalan saya tidak pernah jalan 1 titik karena menurut saya aduh rugi kalau jalan hanya 1 titik. Jadi 3, 4, 5 titik. Oke. Yang menarik kan gini, Ibu Dewi jalan tidak hanya urus politik nih, urus pekerjaan. Iya. Nah, emang boleh sama koperasinya Ibu Dewi? Tidak. Ibu sambil berpolitik itu jalan itu? Iya. Urusan politik. Iya, urusan koperasi. Nah, jalan 4 kali sehari itu itu urusan politik. Urusan politik. Iya, setelah selesai kerja. Kalau di hari kerja. Kalau hari kerja. Iya, tapi kalau tidak di hari kerja kan kita bebas. Ya, karena saya kantornya Senin sampai Jumat. Iya. Ibu Dewi, orang kan berpandangan gini Ibu Dewi. Ibu Dewi ini caleg hari ini, ya betul Ibu Dewi perempuan, tapi latar belakang Ibu Dewi juga kan orang tahu lah. Suami Ibu Dewi seorang politisi juga pada levelan desa, kepala desa. Lalu ya orang tua juga mantan birokrat. Mertua juga pernah mencalonkan diri gitu. Wajar dong kalau Ibu Dewi mencalonkan diri menjadi politisi gitu. Nah, atau mungkin karena itu Ibu Dewi mau mencalonkan diri karena Ibu Dewi melihat saya punya modal sosial yang cukup nih. Saya lahir dari keluarga yang ya tidak sedang bilang dinasti sih, kan ngomong dinasti sekarang lagi sensitif udah. Iya betul gitu. Nah gitu. Tapi setidaknya adakah itu berpengaruh terhadap pilihan Ibu Dewi? Tentu ada. Faktor keluarga pasti. Kalau kita maju kita tidak didukung oleh keluarga, mending stop. Iya. Karena sebelum saya melangkah keluar, saya harus meminta izin pertama tentu suami. Iya. Kalau suami sudah mengizinkan, saya jalannya enak. Suami mengizinkan nih? Sangat. Saya bersyukur karena saya punya suami yang tidak, maksudnya tidak otoriter. Iya, saya bersyukur sekali karena dia memberikan kebebasan tetapi yang bertanggung jawab. Dia tentunya melihat bahwa saya punya istri ini ya bisalah, sehingga dia memberikan ruang itu bagi saya. Gitu. Iya. Kemudian itu tadi faktor keluarga saya rasa itu sangat penting. Ya, selain saya minta restu dari suami, tentunya kepada orang tua.
apa mama mantu kepada mama gitu, karena bapak sudah meninggal gitu. Iya. Nah kalau keluarga sudah kuat ya tentu enak lah kita main keluarnya itu, jaringannya pasti enak lah. Tetap memanfaatkan jaringan keluarga juga kan? Harus, salah satunya harus. Iya. Oke. Berarti kan bonus inilah yang tidak dimiliki oleh setiap orang, Ibu Dewi. Betul. Nah, lalu politik itu kan butuh biaya, Ibu Dewi. Sangat. Iya. Boleh bocor nih, udah habis berapa? Gini, kalau mau maju politik, bukan, untuk calon pemula, iya, Ibu Dewi, betul. Gitu. Saya tidak menyebutkan nominal, tetapi kalau mau maju caleg, kalau kita punya 1 juta uang, 250.000 saja yang kita pakai untuk, iya. Yang lainnya coba pikir-pikir untuk tabungan anak apa segala macam. Jadi jangan begini, kita punya uang 1 juta, 1 jutanya kita pakai semua untuk politik. Tolong jangan seperti itu ya. Nanti kejadian-kejadian seperti di TV itu tiba-tiba nanti ada yang masuk apa gitu, rumah sakit jiwa apa segala macam. Iya. Repot ini kalau ini yang ngomong ini kan seorang politisi nih. Iya. Nah, ini saran baik atau sedang gimmick politik nih? Kita kan ini saran baik. Atau ini sedang saran cyber baik. mengingatkan kompetitor yang lain. Betul. Bro, hati-hati bro. Betul. Jangan sampai waktu caleg kita naik mobil, setelah tidak terpilih kita jalan kaki, tidak ada sendal jepit lagi. Aduh, bahaya itu, kasihan itu. Tol. Jadi harus, saya maksudnya begini, harus hitung-hitungan. Hitung-hitungan politik. Harus realistis. Harus hitung-hitungan gitu. Tapi sayangnya politik itu kan gini. Ada yang katakan ibarat ini sedang ada pertandingan ini. Ada 2 pertandingan sepak bola dan pertandingan voli gitu. Ya. Nah, politik itu kata orang itu kayak sepak bola. Belum selesai 2 kali 90 90 menit, 45 menit. 45 menit. Ya, dia belum selesai gitu. Mau 100 gol. Kadang politik itu kan nanggung kan, udah keluar duluan banyak, ini kok belum selesai, belum berakhir, belum padanya keluar. Gimana soal itu Ibu Dewi? Ibu Dewi kan pasti berpikir, kadang detik terakhir tuh duit tuh, aduh ini mobilisasi tim udah gak cukup. Itu. Padahal hitungannya tadi, anggaplah ini dari total 1 miliar gitu, 250 juta nih saya mau berpolitik. Belum hari H, udah habis nih 250 juta. Iya, kalau saya sendiri, saya secara pribadi ya, kalau saya secara pribadi begini, saya bersyukur karena di usia saya yang masih muda, begitu juga dengan suami, Tuhan sudah memberikan berkatnya yang sungguh luar biasa. Oke. Iya, itu saya syukuri sekali. Itu dulu sebelum kami masuk dunia politik, saya sering sekali dengan suami itu jalan dari satu kampung-kampung yang lain untuk berbagi kasih. Oke. Walaupun mungkin menurut orang itu tidak banyak, tetapi ada kepuasan tersendiri bagi kami ketika kami bisa berbagi. Kadang ada 1 hari dalam 1 minggu kami sarapannya itu dengan sesama saudara kita yang bekerjanya itu dimulai dengan jam 4 pagi. Jadi kami sarapan di jalanan. Iya. Ada dalam 1 hari kadang itu. Nah, kemudian saya syukuri karena di usia kami ini Tuhan sudah memberikan kecukupan yang luar biasa gitu. Nah, ada kenikmatan tersendiri ketika kita bisa berbagi. Tetapi ketika kami pulang ke rumah, kami diskusi dengan suami. Aduh, kalau kita mengandalkan apa yang kita punya ini kayaknya tidak cukup untuk berbagi dengan sesama gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita mantapkan dulu ekonomi kita. Itu penilaian mantap dan tidaknya itu pribadi ya, relatif ya. Kalau saya sih, saya sudah bersyukur dengan apa yang saya punya sekarang gitu. Saya sampaikan bahwa manganang karung dia musirah. Agudea Deana. Setelah itu baru kita maju politik. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan itu semua. Sehingga kalau kita mau berbuat banyak, salah satu caranya ya dengan maju politik. Maju ke dunia politik. Itu salah satu caranya kalau mau berbuat banyak. Kalau kita mau supaya hidup kita lebih berguna bagi banyak orang, ya kita maju ke dunia politik. Tantangan memang ada, tetapi itulah kehidupan. Jangan hanya nyaman dengan kita punya zona nyaman saja. Jadi kalau mau berbuat banyak, saya rasa bahwa banyak anak muda yang punya kepedulian terhadap pembangunan di daerah ini. Hanya mungkin selama ini mungkin sering salah jalan ya, karena sering berkoar-koar di jalanan, teriak kiri kanan gitu, atau mungkin hanya teriak di media sosial. Siapa yang mau mendengarkan suara itu? Tidak terlalu berpengaruh. Tetapi bahwa ketika kita masuk dan menduduki jabatan strategis, suara kita akan lebih didengar. Oke. Iya. Tapi suara 30 orang tuh nggak didengar sama bupati itu hari ini. Nanti saya bisik. Oh iya. Ya, tolong karena satu partai kan. Gitu. Itu keuntungannya maju dari Partai Nasdem. Ya. Tapi gini Bu Dewi, orang kadang-kadang bertanya, apa sih yang ini Ibu Dewi cari nih? Itu
hotel punya, gitu. Suami udah Iya. Kepala desa, terus manajer koperasi. Iya. Ya lumayan gede, biaya politik besar. Iya. Yang dihadapi juga Iya. ya pemain kelas berat. Iya. Terus berkompetisi ini, Ibu Dewi mau kejar apa? Kalau masih mau kejar duit nggak Ibu Dewi? Tidak. Oh, Saya tidak. orientasi saya bukan untuk mengejar duit. Besar Saya justru mau berbagi. Besar loh gaji DPR itu. Iya. Saya bahkan sampai sekarang saya tidak tahu akan dapat gaji berapa dari Besar DPR. itu. Saya tidak tahu. Sekitar 25-30-an itu. Oh iya, itu relatif ya. Relatif lah, orang menilai itu besar apa tidak itu relatif ya. Iya gitu. Jadi ya itu tadi, saya hanya mau berbagi kasih sebenarnya untuk bisa maju ke dunia. Dan saya maunya begini. Karena kalau kita lihat selama ini, untuk kita yang di dapil 1 ini, keterwakilan perempuan untuk duduk di kursi dewan itu kan masih sangat minim. Kalau dibandingkan dengan yang bapak-bapak gitu. Saya mau memberikan contoh kepada semua saya punya ACKE supaya ayo kita maju ke dunia politik itu. Akan banyak hal yang kita bisa buat, bahkan hal-hal besar. Untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan kalau kita maju ke dunia politik gitu. Sama supaya saya yang membuka pintu, ayo. Karena anak muda sekarang tentunya kalau bicara tentang politik pasti mereka pandang sebelah mata. Yang ada di otak mereka kalau bicara tentang politik itu adalah, mohon maaf, korupsi apa segala macam. Itu yang ada di otak mereka. Kalau bicara tentang politik. Padahal saya sampaikan begini. Semua partai politik itu didirikan dengan tujuan yang baik. Tidak ada satupun partai politik yang didirikan untuk bisa menghancurkan negara ini, tidak. Tentu semuanya itu didirikan, saya yakin itu didirikan untuk tujuan yang baik. Tentu hasil akhirnya nanti untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya gitu. Hanya mungkin selama ini kita sering melihat di televisi atau di mana oknumnya yang mungkin tema dia babekin, sehingga itu berpengaruh terhadap penilaian kita terhadap partai politik. Padahal politik ini kan sebenarnya adalah sebuah seni. Ya, jadi kalau semakin banyak lagi anak muda yang punya kepedulian dan punya kemampuan untuk bisa memimpin dan masuk ke dunia politik, saya rasa itu lebih bagus. Ya banyak bicara oknum ya. Ya. Tapi fakta pengadilan sidang baru-baru itu ada aliran dana ke partai politik loh. Ya. Itu belum ditetapkan ya, belum ya. Masih itu isu ya? Tolong, itu masih isu ya. Itu masih isu. Saya tidak sebut partainya apa, betul. orangnya siapa gitu. Ya. Tapi poin pentingnya bahwa ada semangat baru, ada warna baru ya. Kalau dilihat dari usia Ibu Dewi ini kan termasuk milenial ya. Gen Z malah 90-an kan? Iya. Oke. Ini kan segmen yang berbeda Ibu. Ya. Jadi diskusi kita juga dengan teman-teman ini kan gini, unik politik kita ya. Memang harus ada pergantian nih. Kenapa? Karena pemilih banyak kita itu kan dari 2 gen ini, dari milenial dan Gen Z. Namun yang mengatur regulasi orang-orang yang gak paham tentang ini. Banyak dari baby boomers dan dari Gen X. Nah, banyak hal-hal baru, misalkan yang tidak familiar buat orang lain, soal medsos, Twitter, Instagram, bahkan orang nggak bisa paham gitu. Ada yang bisa hidup dari game, misalkan dari kompetisi game, dia pekerjaan utamanya apa? Saya pemain game online, kan gitu. Dia bisa hidup. Nah, terus omong Labuan Bajo misalkan, kita sudah mulai kenal dengan startup, sudah mulai kenal dengan toko online. Bahkan media sekarang udah mainannya udah beda. Kalau dulu kita mainnya hanya media online, hidup dari iklan pribadi, sekarang udah ada startup yang besar. Misalkan sudah ada kita bicara Promedia misalkan, korporasi besar. Nah, sebagai seorang generasi muda dari gen ini, dari milenial dan merepresentasikan ini, Ibu, milenial dan Gen Z ini, apa yang Ibu tawarkan ketika ada di sana untuk generasi muda ini? Dalam konteks itu tadi, kemajuan teknologi tadi. Iya. Jadi kalau omong tentang kemajuan teknologi, saya rasa kita tidak bisa memandang ini sebelah mata. Oke. Iya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa aduh media itu tidak baik atau buruk gitu ya. Dan ini kan selalu berkembang.
Setiap saat selalu berkembang. Pengetahuan atau media-media sosial ini ya, cepat sekali perkembangannya, iya gitu. Kalau kita hanya nyaman dengan zona yang seperti kemarin, misalnya tidak apa-apa lah, dia tidak tahu komputer, tidak apa-apa, dia memimpin di situ, tidak apa-apa dia tidak tahu pegang handphone dia di situ. Justru kita akan berjalan mundur, bukan maju. Bagaimana kita bisa bersaing dengan yang lain kalau seandainya kita tidak bisa pegang teknologi atau gaptek? Ya. Sehingga menurut saya kalau semakin banyak anak muda yang bergabung dan mengerti tentang teknologi, kita tentu bisa bersaing. Tapi kalau tidak kita bersaing secara manual akan lebih susah, lebih lambat kita untuk bisa mencapai satu tujuan. Itu menurut saya, iya. Nah, terkait dengan pekerjaan anak-anak muda sekarang yang berhubungan dengan media sosial, saya memang sering mendengar orang tua mereka ini mengeluh. Katanya, aduh, saya punya anak ini bangunnya jam 11 siang. Bangun langsung pegang HP. Terus saya tanya, bagaimana ketika dia pegang HP, dia dapat uang? Karena dia bikin konten kan? Iya, dapat. Tetapi rezeki itu kan datangnya itu pagi-pagi sebelum matahari, jangan sampai dipatok ayam gitu kan? Saya bilang, "Mama, sekarang sudah bergeser." Ya, itu beda. Iya. Sekarang sudah bergeser itu. Ketika mama selalu marah-marah menjadi beban pikiran buat anak. Padahal sebenarnya dia sudah berkarya. Dia sudah berkarya sesuai dengan jalannya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau dulu merupakan satu kebanggaan yang sungguh luar biasa kalau seandainya anak-anak itu tamat. Saya tidak mengatakan PNS itu tidak baik, tidak ya. Ketika anak-anak itu tamat kuliah langsung tes PNS. Itu bangganya luar biasa. Tetapi sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa penghasilan dari bermain media sosial apa segala macam itu tidak kalah besar dengan gaji-gaji yang kita dapatkan kalau kita menjadi pegawai swasta atau apa segala macam gitu. Iya. Jadi pemerintah harus melihat ini setidaknya bahwa kita bisa menyediakan sarana untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak muda kita untuk mereka bisa berkarya di media sosial atau apa segala, atau memberikan pelatihan kah, ditingkatkan kemampuan mereka gitu. Itu yang harus kita. Kalau dulu mungkin kita lebih berpikir begini, aduh kamu sekolah ya, sekolah satu hari itu sekolahnya harus 1 minggu harus 6 hari. 6 hari itu harus mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1. Tapi sekarang ya yang perlu kita tingkatkan itu kemampuan itu. Ya, dan kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pelatihan bagaimana mereka bisa menggunakan media sosial dan lain sebagainya gitu. Karena yang lagi tren sekarang itu pekerjaan-pekerjaan misalnya di YouTuber, itu gajinya luar biasa. Kalah kita yang pekerja swasta begini. Kami ini YouTuber loh. Nah itu kan, berarti saya pulang nanti ini, aduh, saya tebal saya punya kantong ya. Atau disumbang ini dari Banera Podcast ini untuk politik. Kan sudah disiarkan, gitu. Viewers kita banyak loh, gitu. Tapi poinnya kan gini, harus ada rumusan kebijakan ketika di dalam. Sederhananya kan gini, bisa nggak pokir itu nanti akan dialokasikan untuk misalkan mendorong menghadirkan pembicara-pembicara bagus, betul. Jadi mendorong konten kreator bagus. Karena atau pengadaan alat-alat kayak gitu ya. Bisa juga. Poinnya kan ini yang jarang dilihat selama ini, betul. Kan itu. Nah, kenapa penting representasi kelompok milenial tadi dalam Konstitusi 2024? Nah, lalu kemudian Ibu, kalau dalam perjalanan Ibu, pemilih Ibu itu banyak yang mana? Gitu. Yang Ibu dekat itu yang mana itu, Bu Dewi? Semuanya saya dekati. Tapi akhir-akhir ini banyak yang muda nggak? Banyak kumpulan anak muda yang mereka datang ke rumah, mencari saya, kemudian mereka sampaikan begini, Ibu, kami baru tahu atau baru dapat yang seperti ini. Nah, gitu. Itu dia. Ibu kami mau bergabung. Banyak yang gitu. Banyak yang anak sampaikan muda. seperti itu, iya gitu. Terus saya sampaikan begini, terus kamu mau apa? Tidak, kami tidak mau apa-apa. Kami hanya tertarik saja. Karena ternyata anak muda juga bisa. Gitu. Ya. Dan itu di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo ataupun di titik-titik yang saya jumpai. Oke, di atau yang saya kunjungi, iya. Oke. Banyak juga anak muda yang mau bergabung. Oke nih Bu Dewi. Ada yang mengatakan begini loh, di balik laki-laki yang hebat kan selalu ada perempuan yang hebat. Tidak pernah ada laki-laki yang hebat tanpa ada wanita yang hebat di belakang dia. Entah itu ibu, entah itu istri, gitu loh. Nah,
saya kira publik mabar sedang penasaran, orang dapil 1 ini penasaran. Nah, gimana ketika wanita itu ada di depan? Iya. Nah, bahkan sejarah selalu dibangun, peradaban itu dibangun atas jeripaya wanita. Iya. Nah, dalam beberapa kajian misalkan yang menemukan sistem pertanian itu kan bukan laki-laki sebenarnya, wanita. Iya. Ketika laki-laki sibuk berburu dan berburu, nah di belakang hanya ada wanita. Lalu hasil meramu biji-bijian tadi ternyata bisa dibudidayakan. Iya. Dan sejak saat itulah orang mengenal pertanian. Iya. Nah mungkin ini ada hal yang baik di Manggarai Barat ketika wanita maju ke sana. Kan itu Ibu, maju ke sana. Nah, tapi omong Labuan Bajo Ibu, itu kan saya pribadi pun saya tidak sangka bahwa daerah ini bertumbuh dan berkembang secepat ini. Iya. Kan itu. Manusia datang dari mana, dari berbagai tempat ke Labuan Bajo gitu. Nah, kita punya isu tenaga kerja di Labuan Bajo. Suka tidak suka, persaingan tenaga kerja itu luar biasa di Labuan Bajo. Betul. Soal HIV AIDS juga betul. lumayan di Labuan Bajo, kan itu. Terpinggirkan. Kepikir nggak ini akan oleh Ibu Dewi ketika ada di sana? Ya, gini ya. Kita tidak bisa melarang orang dari luar untuk datang ke tempat kita. Okay. Tidak bisa. Iya. Kemudian kita juga tidak bisa marah karena memang mungkin saja SDM kita tidak seperti mereka. Iya, itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri. Dan satu lagi yang ingin saya ceritakan. Saya minggu lalu baru launching satu sekolah. Sekolah apa? Sekolah namanya adalah Sekolah Nara Limbunai School. Nah, itu menarik itu. Namanya Nara Limbunai School itu. Ini bekerja sama dengan Yayasan Nara Kreatif di Jakarta. Iya gitu. Jadi kami ini lebih concern kepada sesama saudara kita yang putus sekolah atau yang tidak punya kemampuan, kuranglah kemampuan ekonominya untuk bisa bersekolah gitu. Saya pikir dulu namanya Labuan Bajo pasti tidak ada yang atau sedikit saja yang putus sekolah. Ketika saya jalan, jangankan omong Labuan Bajo, di Desa Batu Cermin, aduh, besar ya. Ternyata ada dan banyak yang tidak tamat SMP, tidak tamat SMA. Nah, bagaimana kita mau bersaing dengan tenaga kerja yang datang dari luar? Jangan kita tidak punya skill. Itulah dasarnya saya sangat semangat untuk membangun sekolah ini. Dan kami sudah 1 kali pertemuan. Sekolahnya hanya jadi ini sekolah kesetaraan. Sama seperti paket A, paket B, paket C. Sama seperti itu. Iya, gitu. Jadi sasarannya itu tadi yang saya sebutkan gitu. Gitu. Nah, ini pertemuannya hanya 1 kali dalam 1 minggu. Iya. Nah, kemudian saya berpikir bahwa kita saja yang sekolah Senin sampai dengan Sabtu, sampai dengan jam 1 siang, belum tentu kita punya skill, belum tentu. Belum tentu juga kita bisa bekerja setelah itu, belum tentu. Iya. Sehingga saya berpikir bahwa begini, saya tidak mau mereka hanya mau dapatkan ijazah. Tapi saya mau bahwa ketika mereka tamat dari Nara Limbunai School, mereka punya skill. Jadi saya siapkan peralatan seperti komputer. Dari uang pribadi nih. Wah, gila itu. Nah, komputer. Ya. Jadi mereka belajar bagaimana cara mengetik apa segala macam gitu ya, gitulah itu. Kemudian yang saya tekankan adalah mereka harus bisa bahasa Inggris. Bagaimana saja cara dalam pertemuan 1 kali seminggu itu 1 jamnya itu ya harus kita isi dengan barantikat baik tulis, tamat baik atau jawang sih. Tidak masalah itu gitu. Kemudian saya punya cita-cita ketika mereka sudah ya bisa sedikit demi sedikit ya, saya mau titipkan mereka di hotel atau di kapal-kapal, ya, untuk mereka bisa melihat dunia kerja yang nyata itu seperti ini, gitu. Jadi itu sekolah Nara Limbunai School itu. Dan sudah berjalan berapa lama? Sudah berjalan 2 minggu. 2 minggu. Iya. Dan gitu. Sampai sekarang dibiayai sendiri oleh Ibu Dewi sendiri. Iya seperti itu. Wah, luar biasa itu di saat caleg masih membiayai itu. Dan itu sekolah gratis. Iya. Dan yang paling susah memang kita mengajak mereka. Ayo, mari kita sekolah gitu. Dan ada beberapa yang mereka sudah bekerja, tetapi mereka membutuhkan ijazah. Sudah dituntut oleh perusahaan, sehingga saya bilang mari
gabung ke sini gitu untuk bisa bersekolah, dan mereka antusias sekali, dan umurnya tidak dibatasi, mau sampai umur berapa saja silakan, kalau mau bersekolah silakan. Gitu. Nah, dalam urusan Ibu Dewi mau caleg ini, kira-kira kendala apa yang sering Ibu Dewi hadapi di lapangan ini? Apa ya? Itu dia. Itu yang Saya pikir-pikir nih kendala apa? Karena selama ini saya menikmati, saya enjoy sekali. menikmati sekali. Ya, saya menikmati sekali perjalanan dari satu kampung ke kampung yang lain gitu. Komunikasi juga lancar. Mungkin orang kalau tidak kenal saya, mereka berpikir bahwa tingan bahasa Manggarai, tingan bahasa Kempoi Nuko. Kalau mereka melihat saya gitu, Tapi ketika mereka kenal dekat, tidak tingan cenda atau kempotantu nah megahku. Nah, itu satu poin penting, satu poin plus tentu bagi saya, karena bapak saya tentu dari dapil 1 ini, orang dapil 1. Ata kempotantu nah megahku. Aku pompok aku kole kempotantu nah sih ya gitu. Ya, itu ditambah juga keluarga suami dari dapil 2. Tapi diasporanya banyak di sini. Iya, betul. Banyak sekali dapil 2 itu mereka pindah ke wilayah Boleng. Iya, gitu. Di Labuan Bajo juga. Banyak sekali. Dan buktinya kan suami bisa jadi kepala desa di iya, dapil betul. 1. Iya. Itu suaranya kemarin tuh aduh, kami berapa tidak sangat 1495. Aduh. Berbeda 700 mungkin dengan yang juara 2. Itu tapi belum bisa dipastikan ke Ibu Belum Dewi semua. ya. Kita lagi berusaha kerjasama untuk yang baik. mengamankan 1000 berapa tadi? Ya 1495 itu. 1495. Dan kompetitornya kuat tuh, lawan ketua DPR tuh. Iya, betul. Iya. Ya, Tapi bagus. Kita tidak bisa pandang sebelah mata ya. Iya. Tapi ini kan namanya perjuangan. Jangan mengalah sebelum bertanding lah. Oke, ini pertanyaan boleh dijawab, boleh tidak? Menurut Ibu Dewi? Boleh tidak ya? Boleh tidak. Ini menurut Ibu Dewi ini yang paling kuat di Nasdem itu siapa sih? Semua punya kesempatan. Iya, yang paling kuat. Semua punya peluang. Oh, semua punya peluang. Tapi boleh saya katakan kalau yang kuat saya? Ya boleh, tetapi kompetitornya yang paling lawan. Oh ya, saya hanya bertanda ya. Kompetitor siapa ya? Ada banyak sekali yang kuat. Sekali. Iya. Ya. Jadi gini, kita tidak bisa memandang sebelah mata untuk pendatang baru. Teman-teman saya yang pendatang baru kita tidak bisa memandang sebelah mata. Iya. Jadi, tetapi begini, untuk bisa menang, ketua partai kami selalu mengatakan salam BBM. Apa BBM? Bersatu, berjuang, menang. Iya, bersatu dulu. Setelah itu kita berjuang baru bisa menang. Emang gitu. bersatu hari ini? Iya, kalau saya secara pribadi ya tidak ada gesekan atau apa segala macam lah. Iya. Jadi memang harus seperti itu. Kalau mau supaya menjadi partai pemenang lagi, ya kita harus bersatu dulu. Iya, itu. Ya, di koperasi biasanya bersatu Ibu. Harus lah kalau di koperasi. Kalau tidak cicilan tidak dibayar itu. Di partai politik belum tentu. Belum tentu ya. Iya. Nah, ya itu yang kemudian menjadi tantangan ya, ketika gesekan-gesekan politik. Mungkin hari ini belum. Iya. Tapi dalam perjalanan menjelang ya. Ya, suka tidak suka politik adalah perjumpaan banyak kepentingan. Seninya di situ. Iya, seni mengelola kepentingan. Ya. Iya. Mengelola kepentingan. Oke Bu Dewi, sebenarnya masih banyak yang harus kita diskusikan. Hanya kan Ibu Dewi juga harus jalan kemana-mana. Ya, betul. Dan terima kasih udah mau datang ke. Saya yang terima kasih karena sudah diundang. Ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu Banera Podcast. Oke. Ada nggak yang Ibu mau katakan pesan untuk pemilih Ibu, mungkin untuk teman-teman Ibu, gitu? Oke. Ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya mau menegaskan bahwa saya maju bukan hanya mau memenuhi kota 30%. Saya mau menunjukkan bahwa perempuan juga punya daya juang. Gitu. Sehingga kalau seandainya saya hanya mau memenuhi kota 30%, untuk apa saya jauh-jauh datang ke Banera Podcast seperti ini? Gitu. Dan jangan pernah ragukan kemampuan perempuan. Ya, yang tidak ada di laki-laki. Laki-laki itu kan selalu lebih ke pikiran ya, tapi perempuan itu lebih ke hati. Makhluk yang sensitif, ciptaan Tuhan yang paling sensitif itu. Dan saya yakin bahwa apa yang keluar dari hati itu yang paling baik, gitu. Dan kita mainnya jangan dekat-dekat sini saja. Coba kita lihat di Jakarta, di mana segala macam. Sudah begitu banyak perempuan-perempuan hebat yang selama ini tampil. Ya, coba kita lihat contoh seperti itu. Nah, saya yakin bahwa isi inegaku, isi amegaku, gitu kalau ase kayak gaku. Cama tong sia kerja, dempul buku telatoni. To pandai sekolah si anak ini baik go anak katarona. Temangan go imi sekolah ay anak apa yo anak ini baik ay
murah salah yang sekolah tidak sama semua. Tapi kenapa ketika anak perempuan kita punya kemampuan tidak diberikan kesempatan? Kenapa? Coba dulu. Saya maunya begini. Undang-undang pemilu kita nomor 7 tahun 2027 yang mengatur tentang pemilu itu kan sudah memberikan kesempatan 30% bagi calon-calon legislatif untuk yang perempuan. Ini sudah sungguh amat sangat luar biasa. Berarti negara ini melihat bahwa perempuan ini mampu sebenarnya. Iya. Tetapi menurut saya jangan hanya sampai di situ undang-undangnya. Atur juga sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat nanti. Harus 30%. Setelah itu kita lihat dengan adanya perempuan bagaimana, apa pengaruhnya? Apa hal positif yang kita bisa dapat? Kalau seandainya berpengaruh positif, jangan hanya 30, 50%. Wah, mantap itu. Oke, Bu Devi. Oke, terima kasih Bu Devi. Ya. Sudah sampaikan pesan yang mulia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam.